Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Property Channel. Kali ini saya akan mengulas beberapa harga material dasar untuk membangun rumah. Di antaranya ada pasir, bata merah, besi, semen, dan beberapa hal yang menjadi material umum untuk membangun rumah. Tentu harga ini mungkin tidak relevan di kota-kota Anda karena tiap kota akan berbeda-beda. Ikuti terus baca dari Property Channel. Puguh Wicak Sono. Halo, nih. Oh iya. Arep apa nih, Bang? Batu alam kan? Oh, ini batu alam. Regane piro, Bang? Ini per meter kalau nggak salah 125.000 ini. 125.000. Belum Di coating ya, belum dipasang. cuman batu alamnya aja. Oke, sebelum material lain sudah dapat material ini, batu alam. 125. Mungkin tapi di daerah pegunungan yang dekat dengan ini harganya pasti jauh lebih murah. Karena kalau di Nganjuk ini kan dapatnya juga dari luar kota juga. Sudah gitu aja? Sudah ya Pak ya? Ya, oke. Tester. Ya, oke. Dimakan aja dulu. Yang pertama, material yang kita gunakan adalah tentu material pasir. Material pasir ini paling banyak dicari. Karena rata-rata kalau di Jawa itu penggunaannya menggunakan bata merah. Dan tentu meskipun pakai bata ringan juga masih menggunakan material pasir. Ini seperti di video saya ini, saya akan menunjukkan bagaimana memilih kualitas pasir yang bagus ya. Jadi ketika diambil seperti ini, seperti dalam video, pasir yang bagus ketika diambil dan diremas seperti ini, dia langsung kepiar. Apa ya langsung kepiar itu? Jadi tidak ada gumbalan. Terus yang jelas dari di posisi tangan itu tidak ada tanahnya. Jadi benar-benar pasir. Kalau yang ada campuran tanahnya itu yang kurang bagus. Jadi kira-kira itu untuk mengukur kualitas pasir yang bagus dan tidak bercampur tanah, karena memang kualitas pasirnya mendapatkannya seperti itu. Nah, salah satunya adalah warna pasirnya itu hitam banget. Nah, seperti itu. Harga pasir kalau di Nganjuk ya saya pakai acuan Nganjuk dengan ukuran 1 rit. 1 rit itu sama dengan 1 truk. Nah, 1 truk atau 1 rit itu rata-rata di angka 6 kubik sampai 7 kubik. Kalau di Nganjuk, pasir yang bagus dan kualitas yang bagus itu harganya 1,2 juta. Tentu angka ini mungkin sama di kota Anda, mungkin berbeda. Misal contoh, yang lokasinya jauh dari posisi pengambilan pasir, tentu harganya akan jauh lebih mahal. Terutama di beberapa kota besar, mungkin di Jakarta, mungkin di Surabaya, di Semarang, mungkin harga pasir akan jauh lebih mahal. Oke, itu untuk harga pasir. Selanjutnya saya akan mengulas untuk material bata merah. Kenapa harus bata merah? Karena bata merah ini yang paling banyak kita gunakan di dalam proyek kita. Bata merah yang bagus itu, jika dilihat seperti video ini, yang warnanya merah banget. Nah, ini kenapa terjadi? Ini karena kualitas kematangannya sudah benar-benar matang. Jadi matangnya itu benar-benar sempurna. Harga bata merah satuannya itu Rp650, tapi biasanya kalau beli itu menggunakan acuan 1000 pieces. Jadi 650.000. 650.000 itu mendapatkan 1000 pieces dan itu sudah sampai lokasi. Kalau ambil sendiri ya tentu jauh lebih murah. Apakah angka itu relevan di tempat Anda? Oke. Sementara pesaing dari bata merah adalah bata ringan. Nah, bata ringan ini belinya biasanya memakai acuan kubik yang dengan ketebalan 10 cm itu, 1 kubiknya itu berisi 83 buah. 83 buah itu harganya rata-rata di angka 700 sampai 800.000. Nah, harga ini biasanya mengikuti harga dari pabrikannya ya, biasanya mengacu dolar, kira-kira seperti itu. Itu dengan kualitas yang merek bagus ya. Kalau yang merek di bawah itu biasanya masih di bawah 700.000 per kubiknya. Apalagi jika belinya di langsung distributor. Jika kebutuhannya banyak, saya sarankan belinya di distributor.
Untuk bata ringan sendiri dengan ukuran 1 kubik dengan jumlah 83 buah itu jika diaplikasikan bisa digunakan untuk ukuran 10 meter persegi. Nah, jadi beli 1 kubik, jika dipasang untuk membuat bangunan itu bisa dipakai seluas 10 meter persegi. Oke, dari sini semen. Semen yang kita gunakan, memang kalau merek semen di pasaran cukup banyak ya. Karena kita menggunakan materialnya adalah bata merah, tentu yang kita gunakan adalah material-material semen yang banyak di pasaran juga. Saya tidak menyebut merek, tapi di video ini sudah kelihatan kan. Nah, semen ini terdiri dari dua. Jadi ada yang ukuran 40 kg, ada juga yang berukuran 50 kg. Rata-rata yang berukuran 40 kg ini di harga 45.000. Kalau yang 50 kg ini di angka 50 sampai 55.000 per sak. Per satu sak. Itu untuk jenis semen yang itu tadi yang ada di video ya. Kalau jenis yang lain memang kita tidak pernah menggunakan. Saya tidak sedang mengendorse, tapi memang seperti itu kenyataannya. Oke, setelah semen, material lainnya adalah besi. Nah, besi ini seperti yang saya tunjuk dalam video, besi ini adalah besi dengan ukuran 8 mm full SNI. Kenapa saya mengatakan full SNI? Karena besi itu jika di toko itu berbeda-beda. Jika Anda hanya mengatakan beli besi 8 atau beli besi 10 atau beli besi 6 tanpa menyebutkan full, itu nanti bisa jadi akan dikasih yang lebih murah. Ada mas yang lebih murah? Ada, tapi itu kualitasnya biasanya kalau orang proyek itu mengatakan banci. Jadi ketika disekat, ya ketika kita beli ukuran 8 mm itu jatuhnya enggak 8 mm tapi ketemunya 7,6 mm, 7,8 mm, ya kira-kira seperti itu. Nah, karena itu disebut banci. Tapi di tulisannya itu juga besi 8 SNI tulisannya, tapi tidak full SNI. Bagaimana kita mengetahui? Paling bagus adalah tanya saja ke pemilik toko, Bu, saya mau beli yang full SNI, yang ukuran 6, ukuran 8, ukuran 10. Apakah rekomendasi mas? Iya pastilah. Beda harganya juga beda kualitasnya. Kita biasanya menggunakan yang ukuran full SNI tersebut. Berapa harganya? Kalau ukuran 6 mm itu di pasaran rata-rata di angka 26.000 sampai 28.000. Yang toko akan berbeda-beda menjualnya. Itu untuk besi. Mas, besi yang bagus biasa yang Anda gunakan itu untuk proyek perumahan itu ukurannya berapa? Saya menggunakan ukuran 8 mm dan 6 mm full SNI. Mas, kalau mau lebih besar gimana? Ya pasti jauh lebih bagus, uangnya juga pasti lebih banyak. Kalau ukuran 8 saja, kalau hanya untuk satu lantai sudah cukup. Yang penting kualitasnya bagus. Oke. Setelah besi, material selanjutnya yang saya ulas adalah genteng. Genteng yang kita gunakan merupakan genteng dari tanah liat. Kalau orang-orang bilang biasanya menyebutkan genteng mantili. Berapa harganya? Harganya itu per satu pieces Rp2.000 per satu pieces. Itu sudah dikirim ke Nganjuk. Tentu tiap kota akan berbeda, ada yang jauh lebih murah dari harga itu atau justru lebih mahal karena posisi distributor gentengnya yang mungkin berbeda. Kira-kira itu. Nah, berapa kebutuhan genteng? Nanti bisa lihat di YouTube-nya Mas Pugu Caksono, ada perhitungan cara menghitung genteng. Kebutuhan lain adalah material keramik. Kalau keramik ukuran 40 x 40 itu harganya memang bervariasi ya, karena mereknya juga banyak. Saya mengatakan harganya yang paling murah adalah 40.000 sampai yang termahal itu di angka 100.000. Anda tinggal mau ambil yang grade mana. Tentu ada harga, ada kualitas, itu pasti.
Kalau granit yang termurah itu ukuran 60 kali 60 itu harganya per dus. Per dus. Itu yang paling murah adalah angkanya 90.000 sampai yang paling mahal yang grade-nya A itu bisa tembus 210.000 per dus. Per dus itu rata-rata ukurannya 1 meter, ada yang 1,2. Tiap pabrikan berbeda-beda, tapi yang ukuran 60 kali 60 itu biasanya luasannya 1,2 meter. Bagaimana cara berhitungnya? Di YouTube saya sudah ada cara menghitung kebutuhan keramik untuk kebutuhan ruangan. Sementara harga material itu yang saya ulas, nanti ada part kedua yang saya ulas ke material-material selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman yang akan membangun rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.